Asal-usul Sunan Giri. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1442 Masehi di daerah Blambangan yang terkenal sekarang adalah Banyuwangi. Ia merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Ayah Sunan Giri merupakan mubaligh yang berasal dari Asia Tengah, sedangkan ibunya merupakan anak dari Menak Semboyo. Ayah Sunan Giri adalah saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri merupakan keturunan ke-23 dari silsilah Rasulullah SAW, sedangkan jika dilihat dari silsilah ibunya, Sunan Giri merupakan keturunan dari Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abu Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Jaga Samudra. Sunan Giri dipanggil Jaga Samudra karena apa? Sewaktu kecil dibuang ke laut. Ia disingkirkan oleh patih kerajaan karena khawatir dan takut kelak saat dewasa akan menjadi pewaris tahta. Nama Jaga Samudra sendiri diberi oleh ibu angkatnya, sementara Prabu Samata merupakan suatu gelar kebesaran sebagai anugerah Tuhan ketika Sunan Giri menjabat sebagai penguasa atau raja di wilayah Giri Gresik. Nama Raden Paku diberi oleh Sunan Ampel yang didasarkan dari pesan ayahnya sebelum meninggalkan Jawa Timur. Di antara sekian banyaknya nama atau sebutan yang diberikan kepada Sunan Giri menggambarkan betapa terkenalnya beliau di masyarakat disebabkan jasa besar yang diberikan Sunan Giri kepada masyarakat Jawa Timur khususnya. Ayah Sunan Giri yaitu Maulana Ishak awal mulanya sengaja datang ke tanah Jawa dengan maksud membantu Sunan Ampel atau Raden Rahmat dalam berdakwah. Ketika diberi tugas oleh Sunan Giri untuk berdakwah di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kerajaan Blambangan, kondisi putri raja saat itu sedang sakit. Maka oleh Raja Blambangan, Maulana Ishak diminta untuk mengobati putri tersebut, yakni Dewi Sekardadu. Maulana Ishak pun berhasil mengobati putri Raja Dewi Sekardadu. Sebagai ucapan terima kasih dari sang raja, maka beliau pun dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Namun siapa sangka keinginan Maulana Ishak untuk membawa sang raja menjadi seorang muslim mendapat penolakan. Hal tersebut membuat sang raja mencari cara untuk dapat menghalangi Maulana Ishak menyebarkan agama Islam, bahkan hingga mencoba untuk membunuhnya. Agar tidak terjadi pertentangan, maka Maulana Ishak pun pergi meninggalkan istana. Pada akhirnya Maulana Ishak merasa keselamatannya terganggu dan memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya, yaitu Pasai. Pada saat itu Dewi Sekardadu dalam keadaan hamil tua dan tidak berapa lama kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri sedang dalam kandungan sudah mengalami cobaan di mana ia ditinggalkan oleh ayahnya, lalu kemudian setelah dilahirkan ia dibuang dengan cara dimasukkan ke dalam peti kemudian dibuang ke laut. Sunan Giri ditemukan oleh seorang juragan yang sedang berlayar, kemudian diberikannya kepada Nyai Samboja, seorang yang sudah tidak bersuami dan tidak memiliki anak. Nyai Samboja juga dikenal dengan nama Nyai Ageng Pinatih, seorang wanita bangsawan terhormat di Gresik. Semasa hidupnya Sunan Giri menikah dengan saudara perempuan dari Sunan Bonang, yaitu Dewi Murtasiyah, putri Sunan Ampel, dengan Nyai Karimah Kembang Kuning. Selain menikahi putri Sunan Ampel, Sunan Giri juga menikahi Dewi Wardah, putri dari Kyai Ageng Bungkul, seorang pembesar kota Surabaya yang masih keturunan Majapahit. Demikian tentang asal-usul Sunan Giri. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang perjalanan hidup Sunan Giri, kemudian peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Terima kasih.